Saat ini teknologi merupakan suatu hal yang sudah menyatu secara erat di kehidupan manusia karena mampu menawarkan kemudahan di berbagai bidang. Secara umum, pengertian teknologi adalah ilmu pengetahuan yang di dalamnya mempelajari tentang keterampilan dalam membuat suatu alat, metode pengolahan, dan ekstraksi suatu benda agar mampu menyelesaikan berbagai permasalahan tertentu dan pekerjaan sehari-hari manusia pada umumnya. Nah, teknologi diambil dari kata bahasa Inggris atau teknologi yang diserap dari bahasa Yunani teknologia, yang dimana kata tek memiliki arti keahlian dan kata logia memiliki arti pengetahuan. Akar kata dari teknologi adalah teknik yang memiliki arti serangkaian prinsip ataupun metode rasional itu. Nah, sedangkan digital adalah suatu gambaran yang terkait keadaan bilangan yang di dalamnya terdiri dari angka 0 dan 1 atau off dan on yang merupakan bilangan biner atau yang dikenal dengan istilah binary digit. Pendapat lain ada menjelaskan bahwa digital adalah suatu data ataupun sinyal yang dinyatakan dalam serangkaian digit angka 0 dan 1. Teknologi digital adalah suatu alat yang tidak lagi menggunakan tenaga manusia secara manual, tetapi lebih pada sistem pengoperasian otomatis dengan sistem komputerisasi atau format yang dapat dibaca oleh komputer. Teknologi digital pada dasarnya hanya sistem penghitungan yang sangat cepat yang memproses semua bentuk-bentuk informasi sebagai nilai-nilai numerik atau kode digital. Perkembangan teknologi membuka era digital yang secara garis besar dapat dilihat dengan satu, lahirnya komputer pada tahun 1940, dua, lahirnya internet pada tahun 1969, tiga, lahirnya situs jejaring sosial atau sosial media pada tahun 1997, dan maraknya penggunaan sejak tahun 2000-an. Setiap jenis teknologi memiliki kelebihannya masing-masing. Nah, yang pertama, data yang dikirimkan dari satu tempat ke tempat lain tidak terpengaruh cuaca buruk dan loss pada data yang ditransmisikan dalam bentuk sinyal digital. Dan yang kedua, berbagai tipe sistem komunikasi tersedia dan dapat digunakan. Yang ketiga, biaya perawatan lebih rendah karena lebih praktis dan stabil. Selain memiliki keunggulan, setiap jenis teknologi memiliki efek samping yang ditimbulkan. Nah, yang pertama, kesalahan mungkin terjadi pada saat mengubah sinyal analog ke digital atau digitalisasi. Yang kedua, kemungkinan tercurinya data digital yang penting seperti nomor rekening, data pekerjaan, dan lain-lain oleh hacker ataupun virus. Yang ketiga, membuat ketergantungan berlebihan pada penggunanya yang dapat menghambat kemampuan empati dan sosial secara nyata.
Gerbang logika. Elektronik digital juga dikenal sebagai sebutan lain, yaitu rangkaian digital. Penyusun dari rangkaian digital disebut dengan gerbang logika, sama dengan namanya. Maka gerbang logika menjalankan operasi logika. Biasanya, gerbang logika menjalankan operasi logika pada suatu atau lebih masukan serta menghasilkan keluaran yang tunggal. Transmisi data. Transmisi data merupakan proses pengiriman data dari sumber data ke pengirim data menggunakan media komputer atau elektronik. Nah, di dalam transmisi data ini ada beberapa bagian penting terdapat di dalamnya, yaitu sinyal dan modulasi, media transmisi data, arah transmisi data, dan mode transmisi data. Yang pertama, sinyal dan modulasi merupakan gelombang elektromagnetik yang digunakan untuk mentransmisikan data atau informasi dari suatu tempat ke tempat lainnya. Sinyal dikelompokkan menjadi dua, yaitu sinyal analog dan sinyal digital. Sinyal analog merupakan gelombang kontinu yang terus berubah-ubah selama periode tertentu, sedangkan sinyal digital bersifat diskrit. Perbedaan yang mendasar antara sinyal analog dan sinyal digital, sinyal analog diwakili oleh gelombang sinus, sedangkan sinyal digital diwakili oleh gelombang persegi. Media transmisi data merupakan media yang digunakan untuk mengirimkan data sehingga dapat menghubungkan pengirim dengan penerima data tersebut. Media transmisi data berupa guided transmission media menggunakan sistem kabel yang berupa kabel pilin, koaksial, dan serat optik. Dan unguided transmission media yang menggunakan sistem gelombang elektromagnetik yang berupa Wi-Fi. Arah transmisi data. Arah transmisi data merupakan proses yang menjelaskan bagaimana arah kontak transmisi data yang terjadi antara pengirim dan penerima data. Arah transmisi data dibagi menjadi tiga, yaitu simplex, half duplex, dan full duplex. Simplex atau biasa yang disebut one way transmission yang hanya dapat melakukan komunikasi atau transmisi satu arah, seperti pada penyiaran radio dan televisi. Duplex atau either way transmission yang hanya melakukan komunikasi atau transmisi dua arah namun tidak dapat melakukan transmisi secara bersamaan. Dan yang terakhir, full duplex dapat melakukan pengiriman dan penerimaan data sekaligus, contohnya handphone atau telepon. Mode transmisi data. Mode transmisi data merupakan suatu proses atau metode dalam melakukan transmisi data dari suatu media atau alat menuju media atau alat lainnya. Mode transmisi data ini mempengaruhi banyaknya jalur media transmisi yang digunakan. Mode transmisi data dibagi menjadi dua, yaitu serial transmission dan parallel transmission. Nah, parallel transmission ini dapat dikirim serentak dengan menggunakan beberapa jalur sekaligus, sedangkan serial transmission hanya tersedia satu jalur. Contoh sederhana transmisi data adalah kedua orang yang sedang berbicara atau sedang bertukar informasi. Nah, peralatan yang melakukan transmisi data. Di sini saya membahas televisi digital dan telepon seluler. Yang pertama, televisi digital. TV digital adalah perangkat televisi yang mampu menangkap siaran sinyal digital dalam bentuk bit data informasi yang disajikan dalam streaming seperti YouTube atau sejenisnya. Nantinya gambar yang ditangkap akan benar-benar lebih jernih dan tidak ada gangguan semut ketika sinyal sulit ditangkap. TV model ini hanya memiliki dua mode tampilan, yakni bisa ditampilkan dan tidak bisa ditampilkan. Ketika sinyal yang ditangkap tidak terlalu baik, maka gambar tidak akan ditampilkan. Ketika sinyal bisa ditangkap dengan baik, maka gambar jernih akan tersaji.
pertama, sinyal lebih stabil pada TV analog. Semakin jauh dengan lokasi stasiun pemancar televisi, maka sinyal penyiaran akan semakin melemah dan gambar yang ditampilkan akan semakin buruk. Sedangkan TV digital terus memancarkan gambar dan suara yang jernih sampai pada titik sinyal tidak dapat diterima lagi. Yang kedua, memiliki dua status penyiaran TV digital. Penyiaran TV digital hanya mengenal dua status, terima 1 atau tidak 0. Artinya apabila perangkat penerima siaran digital dapat menangkap sinyal, maka program siaran akan diterima. Sebaliknya, jika sinyal tidak diterima, maka gambar-gambar suara tidak akan muncul. Yang ketiga, suara dan gambar lebih jernih. Kualitas suara dan gambar pada siaran TV digital jauh lebih baik dibandingkan TV analog. Yang keempat, terdapat berbagai fasilitas tambahan. Bagi para pengguna televisi digital, tidak hanya dimanjakan dengan siaran televisi jernih dan stabil, namun juga bisa mendapatkan fasilitas tambahan seperti FG, yakni fasilitas untuk mengetahui acara yang telah dan akan ditayangkan. Pengguna juga langsung menilai kualitas penyiaran dengan memberikan rating terhadap program televisi yang ditonton. Apabila dibandingkan dengan perkembangan sekarang yang begitu pesat, sebenarnya teknologi ini mengalami hambatan dalam perkembangan kurang lebih selama 60 tahun. Hal ini dikarenakan perkembangan teknologi yang murah seperti transistor atau semikonduktor yang belum dikembangkan dengan baik. Setelah ditemukan transistor, maka dimungkinkan perkembangan teknologi menjadi lebih pesat, sehingga memungkinkan melahirkan teknologi ponsel yang saat ini digunakan oleh miliaran masyarakat di dunia. Cara kerja telepon seluler. Yang pertama, mikrofon menerima suara dari pengirim. Yang kedua, gelombang suara yang ditangkap mikrofon diubah menjadi sinyal. Yang ketiga, listrik kemudian dipancarkan ke BTS terdekat. 4. BTS menerima sinyal tersebut untuk diteruskan ke pusat telekomunikasi, kemudian diteruskan kepada pengirim oleh ponsel. Yang kelima, sinyal yang disampaikan pada penerima diubah menjadi gelombang suara oleh speaker. Penyimpanan data digital merupakan proses penyimpanan data dalam bentuk digital yang berupa kode digit atau angka. Dan juga terdapat beberapa media dalam penyimpanan data digital, yaitu hard disk, flash disk, dan cakram optik. Hard disk ini merupakan media penyimpanan data dalam komputer yang memiliki bagian terpenting dalam sebuah hard disk, yaitu cakram magnetik yang dibungkus lapisan tipis logam. Dan selain itu terdapat hard disk internal dan hard disk eksternal yang dapat digunakan dalam media penyimpanan. Selanjutnya, flash disk. Flash disk ini memiliki IC atau chip memori yang berperan dalam penyimpanan data. Chip memori dalam flash disk menggunakan gerbang logika NAND dalam penyimpanan data. Dan terakhir, cakram optik. Cakram optik ini menggunakan teknologi laser dalam penulisan datanya. Contoh dari cakram optik yaitu CD, DVD, dan BD. Proses penyimpanan data dilakukan dengan memanfaatkan berkas laser sehingga data dikonferensikan secara optik pada lapisan fotosintetik dalam cakram. Kini adanya perkembangan teknologi telah menawarkan media penyimpanan data secara online yang dikenal dengan cloud store, contohnya Google Drive, Dropbox, dan OneDrive. Dasarnya, teknologi penyimpanan data sudah ada sejak dahulu kala, di mana nenek moyang kita menggunakan batu untuk menyimpan data. Penyimpanan data sendiri merupakan proses menyimpan suatu data di mana suatu komputer atau suatu media seperti hard disk, flash disk, CD, dan lain-lain dengan tujuan untuk menjaga data agar tidak hilang ketika akan dibuka dan diproses kembali di waktu yang akan datang.
Nah, berdasarkan jenis datanya, penyimpanan data dibagi menjadi dua bentuk, yaitu penyimpanan data analog dan penyimpanan data digital. Penyimpanan data analog. Bentuk penyimpanan data yang pertama adalah penyimpanan data analog, yang merupakan proses penyimpanan atau perekam suatu data analog atau analog recording. Terdapat beberapa media yang digunakan sebagai media penyimpanan data analog, antara lain kaset pita magnetik dan piringan hitam. Nah, perekam pada pita kaset atau tape recorder dapat menyimpan informasi berupa suara dan musik, di mana di dalamnya terdapat pita plastik yang dilapisi serbuk oksidasi besi yang berperan sebagai magnet kecil. Saat kaset diputar, perubahan medan magnetik pada pita kaset akan dikonversi menjadi tegangan listrik atau head pemutar